Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan dan masih bersama Ustadz Heri Putra Effendi, dan kita masih membahas mengenai Ramadan adalah bulan tarbiyah. Tadi juga kita masih mendengarkan cerita dari Ustadz Heri. Silakan Ustadz, dilanjutkan Ustadz. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kisah atau cerita ya, anggaplah cerita aja lah gitu ya. Kalau kisah berarti ini beneran ya, tapi ini cerita yang inspiratif lah. Iya. Bagaimana kita paham betul tentang hakikat dari suatu amal itu. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal. Ya, jadi ada seorang kontraktor tadi yang ketika dia meminta kepada Pak Direkturnya untuk pensiun dini, padahal belum pensiun. Nah, sehingga dibuatlah suatu kesepakatan bisa pensiun, tapi kerjakan dulu proyek ya untuk bangun satu rumah dalam waktu tempo ya sekian bulan ya, tapi dengan catatan buat sebaik-baiknya. Nah, sehingga bekerjalah kontraktor ini, tapi mohon maaf dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya ibaratnya mungkin tertekan tadi, perasaan ya kurang happy. Sehingga segala sesuatu jika ada perasaan kurang nyaman, tertekan segala macam, sehingga proyek yang semula ditargetkan ya kalau bangun rumah sekitar 6 bulan gitu kan, itu tidak selama itu. Bahkan targetnya hanya sekedar 2 bulan selesai. Ya menarik ini ya. Dia kerjakan secepat itu dan kemudian pekerjaannya ya seadanya. Ini yang jadi benang merah, seadanya gitu kan. Padahal kata direkturnya, kamu bikin sebagus-bagusnya, paling tidak 6 bulan dikerjakan proyek ini, bahannya kurang, kita siapkan. Keramik lengkap, besinya lengkap, semuanya utuh. Pokoknya bikin sebagus-bagusnya karena ini terakhir. Karena Anda tidak akan lagi bekerja di proyek kita ini. Jadi bikinlah sebagus-bagusnya. Alhasil ya karena tadi semangatnya kurang, gregetnya kurang, perasaan mendongkol lah, ngomel lah atau apa. Pokoknya bangunlah rumah itu. Yang penting cepat selesai, cepat pensiun. Karena intinya adalah dia pengen cepat-cepat selesai pensiun itu. Ya. Pensiun. Nah sehingga alhasil setelah proyek selesai dia laporkan 2 bulan lah kira-kira. Belum pada saat masanya dia sampaikan, ini Pak kunci rumah udah selesai. Yang menarik di sini kata Pak Direktur, udah oke semua, udah oke Pak, udah oke Pak, gitu. Udah apa dicek ya seadanya rumah, tidak seperti biasanya. Jadi kalau amal ibadah ya tidak seperti serius seperti amal-amal yang dulu-dulu, tapi makin turun ke sini. Nah, ketika dilihat hasilnya kurang bagus, ya terdiam saja Pak Direktur, nggak berkata apa-apa, cuma dia bilang, ya Bapak memang udah pengen serius, pengen pensiun, ya katanya iya. Kalau begitu baik Pak. Saya izinkan Bapak mulai hari ini selesai, tidak lagi bekerja sama dengan kita, dan ini hadiah dari kami, dikasihkanlah kunci rumah tadi kepada Pak kontraktor tadi. Ya, kira-kira kebayang nggak apa yang terjadi? Ya kaget lah Bapak ini. Kaget ya. Yang dia bangun seadanya. Dan ternyata itu untuk dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang dia nggak menangkap gitu, sesuatu yang dia buat ini sebenarnya untuk dia, bukan untuk orang lain. Tapi kadang-kadang karena rasa jengkel, dongkol segala macam, sehingga menghiasi semangat beliau juga berpengaruh kepada hasil capaian pekerjaan itu. Karena itu kadang-kadang kita ingin melihat tuh pekerjaan tuh pengen hari itu tuntas dalam kondisi ya pokoknya ideal lah begitu kan. Nah ternyata ini hikmahnya, belajar dari kisah ini bahwa jangan sampai termasuk orang yang menyesal. Nanti sama dengan amal ibadah kita. Memang kita nggak tahu sih pahala kita sholat seperti apa nanti. Pahala puasa kita ini memang Allah janjikan surga yang seperti apa, surga royan itu. Bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Cuman sama nanti di akhirat sama dengan dikubur tadi saya ceritakan, dikubur kan, ya mereka pasti akan berkata seperti yang tadi disampaikan, ingin beramal lebih baik. Ya tentu yang masuk surganya mereka akan merasakan luar biasa nikmatnya itu. Dan ini merupakan satu motivasi buat kita. Ya tidak semestinya kita harus sampai titik penyesalan akhir sehingga kita baru ngeh untuk beribadah. Jadi ketika Allah sudah perintahkan wa aqimus shalah, salat, ya udah salat aja. Sami'na wa ata'na, turuti, ikuti.
Ya jangan terlalu banyak dongkol, ya apalagi merasa terbebani. Karena setiap perintah itu ada hikmah di balik itu. Oke, Begitu. luar biasa. Nah, semoga aja untuk pemirsa di rumah termotivasi tuh. Siapa tahu tuh dapat rumah beneran. Selanjutnya, Hella mau tanya sebenarnya seberapa urgensinya pendidikan ini di bulan suci Ramadan? Ya, ya pada intinya pendidikan itu sangat-sangat penting, ya, baik di bulan lain ataupun di bulan suci Ramadan. Nah, tapi peluang momentumnya ini sangat bagus sekali. Ya, kita kan jarang nih ngumpul-ngumpul sama keluarga. Ya, dengan adanya sahur, berbuka, itu anak-anak ngumpul semua. Dari situ kan jarang kita kadang makan, kadang-kadang orang tua duluan, kadang anak yang duluan. Nah, Ramadan melatih kita untuk meningkatkan kebersamaan itu. Terutama juga termasuk ibadah. Ya, selama ini mohon maaf sibuk dengan urusan dunia, pekerjaan, sehingga orang tua di Ramadan ini terdidik untuk membiasakan diri dengan anak-anak. Ya, karena ibaratnya itu kalau enggak bulan ini, Bulan bulan apa apa lagi lagi gitu kan kesempatan itu. Nah, karena itu pendidikan Ramadan ini mengajarkan luar biasa sekali. Ya, karena itu mesti kita harus pandai bersyukur dan mengambil peluang kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Jadi sangat urgent sekali. Sangat urgent sekali ya. Ya. Tapi bagaimana karena tadi kita menyinggung orang-orang yang sibuk ya Ustadz ya, yang tidak bisa seperti kita yang full beribadah, itu Ya. gimana Ustadz? Ya. Jadi memang para pemirsa yang dimuliakan Allah, di tengah-tengah kita ini ada hamba-hamba Allah yang memang kategori ya Luar mereka, biasa sibuk, super ya, sibuk. dalam kondisi dua ya, ada yang karena uzur gitu kan, karena dan ada pula yang memang kondisi yang bukan karena uzur, tapi memang karena tidak ada kecintaan untuk menunaikan panggilan itu. Alhamdulillah. Ya, manusia ini memang kadang-kadang 24 jam kita ini sama gitu kan aktivitas kita. Ya, ibadah, bekerja, ada yang tidur segala macam gitu kan. Tapi memang ada yang memang manusia, ini kalau kita melihat ya, contohnya di luar negeri, kita puasa paling dari imsak sampai dengan berbuka kita cuma 12 jam. Ada kawan-kawan kita yang sampai 16 jam. Ada yang sampai lebih daripada itu. Yang di negara lain ya. Nah, ya mereka bekerja kadang-kadang ya dalam kondisi terik panas matahari segala macam lah. Ya kita makanya harus pandai-pandai bersyukur. Kalau melihat ada si fulan ya dalam kondisi dia bekerja, berpuasa, menunaikan panggilan Allah, kewajiban ditunaikan itu luar biasa sekali. Nah, yang jadi persoalan adalah seringkali kita mencari-cari alasan. Nah, ini mencari-cari alasan saya nggak bisa puasa karena pekerjaan ini. Di luar bulan Ramadan juga sama aja. Makanya tadi ada bahasanya uzur. Uzur ini bagi pengecualian orang yang kerja, tanda petik, contoh kayak orang musafir gitu kan, dia berperjalanan itu rukhsah namanya. Ada kemudahan, dibolehkan untuk membatalkan atau tidak berpuasa, tapi nanti diganti dengan qada yang lain, di bulan yang lain atau hari yang lain gitu. Masih kan. harus diganti berarti. Betul, tapi kebanyakan manusia mencari alasan sehingga setiap hari itu sibuk semua. Ya kalau sibuk kapan lagi gitu kan. Ya, makanya ya ibaratnya begini nih. Coba nih kalau kita berpikir Ramadan ini kira-kira kalau Ramadan ini Allah berikan kita, katakanlah 1 bulan ini penuh gaji pekerjaan kita misalnya 1 M, 1 miliar ya. Kira-kira ada nggak manusia yang nggak mau? Pasti mau semua. Pasti mau semua. Pasti mau semua. Dan tahukah kita ternyata Ramadan ini 1 bulan penuh ini yang didapat gaji itu bukan 1 M, bahkan lebih dari 1 M. Gitu. Jadi kalau kita bekerja di satu pekerjaan A, B, C dengan gaji per bulan katakanlah 10 juta, 20 juta. Wah, luar biasa kita. Sangat tadi malam siang potong panting, cari kerja, cari duit segala macam. Luar biasa kan? Sampai lupa melalaikan panggilan bla bla bla. Ya, dan ternyata Ramadan ini Allah berikan lebih daripada itu. Bahkan lebih dari 1 M tadi. Bahkan lebih dari 1 T. Karena kenapa? Pahalanya dunia dan akhirat. Dunia akhirat, dunia dan seisinya bahkan. Ya contoh saja kita beramal ibadah, syuruk dari pahala sholat sunnah syuruk, habis sholat subuh, ba'da subuh, itu pahalanya kan dapat haji dan umroh, senilai haji dan umroh pahalanya. Itu baru sunnahnya. Cuma kayak kita nggak ngeh di situ. Gitu berpuasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Coba kira lebih indah dunia dan seisinya. Allah ampuni dosa-dosa yang lampau. Dari kecil kita dosa kita sama orang tua, dosa kita kepada orang lain, kepada kita dengan Tuhan berapa kali kita ninggalin sholat.
Tapi kata Allah ini bonus nih, mumpung puasa Ramadan, kamu diampuni, beri kesempatan, masih juga nggak mau, ya kelewatan betul kan, pikirnya begitu. Nah karena itu ya Ramadan ini betul-betul pahalanya luar biasa, gede dan lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita super sibuk, coba kira-kira jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan. Maka paling tidak kita buat program lah. Sesibuk apapun harus punya target. Jangan sampai nggak ngaji, jangan sampai kita nggak puasa. Kecuali dalam kondisi tertentu ya, memang kita rukhsah tadi. Tapi nggak semuanya kan rukhsah, masa setiap hari kita nggak puasa. Betul sekali. Masa nggak setiap hari kita nggak mau ngaji, ini udah kelewatan betul kan. Kayak gitu. Jadi yang sampai kita menyesal nanti. Ya. Oke, mungkin kalau tadi untuk orang-orang yang sibuk nih, kembali lagi kita mau belajar supaya merefleksi diri, Ustadz, untuk kita belajar lagi bahwasanya apa yang sudah kita lakukan itu belum cukup gitu, Ustadz. Di pertengahan puasa ini sudah 14 hari ya, Ustadz ya kita puasa ya. Banyak sekali yang sudah merasa cukup dengan puasa seperti itu, dan tapi itu juga harus jadi evaluasi pribadi juga. kita Jangan mau sampai bahas tidak ada perubahan sama sekali gitu kan. Kita mau bahas itu, Ustadz, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.